Setiap sujud dalam beribadah seorang mukmin adalah bentuk pengakuan bahwa hanya Allah lah yang sempurna. Manusia, betapapun berhati-hati, tetap memiliki potensi untuk lupa dan salah. Ketika kehilafan itu terjadi di tengah sholat, Islam mengajarkan cara lembut untuk memperbaikinya tanpa membatalkan ibadah. Itulah sujud sahwi. Sebuah tanda kasih Allah kepada hambanya, agar tidak terputus pahala sholat hanya karena kelalaian kecil. Sujud sahwi merupakan salah satu bagian penting dalam fikih sholat yang memiliki nilai pendidikan spiritual tinggi. Ia mengajarkan bahwa kesempurnaan ibadah bukan hanya terletak pada gerakan dan bacaan, tetapi juga pada keikhlasan dalam memperbaiki kekurangan. Melalui sujud sahwi, Islam menegaskan keseimbangan antara hukum dan kasih sayang, antara tata cara ibadah dan makna penghambaan yang sesungguhnya. Ketika hati lupa dan lidah terselip dalam sholat, Allah masih memberi jalan untuk memperbaikinya. 2 kali sujud yang penuh makna. Itulah sujud sahwi, sujud pengingat bahwa manusia tak sempurna, namun Allah Maha Pengampun. Sujud sahwi adalah salah satu bentuk sujud khusus dalam ibadah sholat yang dilakukan sebagai penebus atau pengganti atas kekurangan, kesalahan, atau kelupaan yang terjadi di dalam sholat. Kata sahwi berasal dari bahasa Arab sahun yang berarti lupa, lalai, atau tidak sengaja meninggalkan sesuatu. Maka, secara istilah sujud sahwi berarti sujud yang dilakukan karena lupa atau kehilafan dalam sholat. Sujud sahwi bukanlah tambahan tanpa dasar, melainkan memiliki landasan yang kuat dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadi bentuk kasih sayang Allah kepada umat Islam, agar ibadah yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh namun mengalami kekurangan tetap sah dan diterima. Asal-usul dan dasar hukum sujud sahwi. Asal-usul sujud sahwi bermula dari tuntunan Nabi Muhammad ketika beliau sendiri mengalami kelupaan dalam sholat. Dalam berbagai hadits sahih, diceritakan beberapa kejadian di mana Rasulullah melakukan sujud sahwi, dan dari situlah para ulama mengambil hukum serta tata cara pelaksanaannya. Salah satu riwayat terkenal adalah dari Abduh bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah sholat bersama para sahabat, namun beliau lupa jumlah rakaatnya. Setelah sholat, para sahabat saling berbicara di antara mereka, dan Rasulullah bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam syalatnya, apakah ia telah sholat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia mengambil yang paling sedikit, yaitu 3 rakaat, kemudian sujud 2 kali sebelum salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadits lain, Rasulullah pernah menunaikan sholat zuhur atau asyar hanya 2 rakaat. Kemudian beliau berdiri dan masuk ke rumah. Para sahabat yang heran pun bertanya, dan beliau segera kembali ke masjid, menyempurnakan 2 rakaat yang kurang, lalu melakukan 2 kali sujud sahwi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sinilah asal-usul sujud sahwi dikenal dan dipraktikkan sebagai bagian dari sunnah Nabi untuk memperbaiki sholat yang kurang sempurna akibat lupa. Tujuan dan hikmah sujud sahwi. Sujud sahwi memiliki makna yang dalam, bukan sekadar gerakan tambahan, tetapi pengingat akan kelemahan manusia dan rahmat Allah yang Maha Pengampun. Tujuannya antara lain: menutup kekurangan dalam sholat. Bila seseorang lupa menambah atau mengurangi rakaat, atau meninggalkan sunnah tertentu, sujud sahwi menjadi bentuk penyempurnaan. Mengajarkan kerendahan hati. Bahwa manusia, sekalipun dalam ibadah, tidak terlepas dari kelupaan. Maka sujud sahwi adalah tanda pengakuan akan kehilafan di hadapan Allah. Menunjukkan kasih sayang Allah. Allah tidak menjadikan kesalahan kecil dalam sholat sebagai dosa besar, bahkan memberikan jalan perbaikan agar amal tetap diterima. Melatih kesadaran dan kehusyukan. Setiap kali seseorang melakukan sujud sahwi, ia diingatkan untuk lebih hadir hati dan menjaga konsentrasi dalam sholat berikutnya. Dan kapan saat sujud sahwi itu dilakukan? Para ulama menjelaskan bahwa sujud sahwi dilakukan karena 3 sebab utama. 1. Karena kekurangan. Kurang rakaat atau lupa rukun sunnah, misalnya lupa duduk tasyahud awal atau meninggalkan bacaan tertentu. 2. Karena kelebihan atau menambah rakaat atau gerakan. Misalnya sholat 5 rakaat karena lupa, atau melakukan ruku 2 kali dalam 1 rakaat. 3. Karena ragu dalam jumlah rakaat. Bila tidak yakin sudah 3 atau 4 rakaat, maka ambil yang lebih sedikit, yakni 3, kemudian sujud sahwi sebelum salam.
Dan cara melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud, sama seperti sujud dalam sholat biasa, disertai bacaan tasbih seperti Subhana ma la yana'amu wa la yashu, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Namun boleh juga membaca bacaan sujud biasa seperti Subhana rabbiyal a'la. Adapun waktu pelaksanaan sujud sahwi terbagi menjadi 2 pendapat. 1. Sebelum salam, bila terjadi kekurangan atau keraguan. 2. Sesudah salam, bila terjadi kelebihan atau kesalahan tertentu yang disadari setelah salam. Kedua cara ini sama-sama dibenarkan, tergantung pada situasi yang dialami dan contoh dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk makna spiritual sujud sahwi. Di balik gerakan yang tampak sederhana, sujud sahwi mengandung makna spiritual yang dalam. Ia menegaskan bahwa Allah lebih melihat keikhlasan dan niat, bukan semata kesempurnaan teknis ibadah. Sujud sahwi juga mengajarkan bahwa kesalahan bukan akhir dari ibadah, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam sujud sahwi, seorang hamba merendahkan diri sepenuhnya, memohon agar amalnya diterima meski tidak sempurna. Seorang ulama besar, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, pernah berkata, sujud sahwi adalah hadiah bagi orang yang lupa, agar ia tetap memperoleh pahala penuh dari syalatnya. Dan untuk kesimpulan, sujud sahwi adalah simbol kasih sayang Allah kepada hambanya, agar setiap kekurangan dalam sholat dapat dilengkapi tanpa harus mengulang dari awal. Ia berasal dari sunnah Rasulullah yang mencontohkan secara langsung kepada para sahabat. Melalui sujud sahwi, kita diajarkan untuk tidak putus asa ketika berbuat salah, tetapi segera memperbaikinya dengan rendah hati dan penuh kesadaran. Maka, setiap kali kita sujud sahwi, sesungguhnya kita sedang mengakui, ya Allah, aku hanyalah manusia yang mudah lupa. Ampunilah kelalaianku, dan terimalah ibadahku sebagaimana Engkau menerima amal hamba-hamba yang tulus. Demikianlah makna, asal-usul dan tujuan disunahkan melakukan sujud sahwi ketika ada keraguan tentang kekurangan atau kelebihan rakaat di dalam sholat. Semoga bermanfaat.